teman-teman Kalapunaholic, ketemu lagi dengan Mongol. Ya, harapan Mongol tetap di tahun yang baru ini 2024, edisi Januari, Februari sampai kembali Desember, kita everything good lah ya. Pokoknya banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita doa dan idamkan. Dan hari ini juga kita kedatangan bintang tamu yang punya pengalaman dan hal-hal mistis yang pernah dia alami, yang hidupnya tuh ternyata menarik banget. Dan orang lain kan umumnya kalau nyari tempat untuk istirahat tuh selalu cari yang cozy alias nyaman, yang membuat kita tuh bisa tidur dengan enak. Tapi ternyata salah satu bintang tamu kita ini justru dia memilih tidur tuh di tempat-tempat yang nggak lazim, bukan nggak layak tapi nggak lazim gitu, karena beliau selalu nyari tempat tidur yang di atap rumah gitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol bareng narasumber, yuk Mongol kasih lihat videonya dulu. Kita mulai. Jadi ini udah hampir jam 2 dan tiba-tiba ini aku langsung kebangun karena Andre juga kebangun. Dia katanya dia ngerasain hawa yang berbeda dari tadi. Dan lanjut kita langsung tidur lagi. Dan ternyata di sini boneka-boneka yang ada di bawah itu langsung gerak sendiri. Oke, dan video ini pun berakhir sampai baterai aku habis. Single start. Nah, itulah dia video tadi dan kita langsung aja ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini, Juna Park. Halo Mas Juna, apa kabar? Baik. Ini dedeknya dikasih nama siapa? Ini Amora. Oh, Amora. Ya ampun, cantik banget, matanya ungu. Apakah memang suka warna ungu? Enggak, ini kebetulan belinya asal beli aja sih kemarin. Itu beli di Indonesia atau? Beli di Indonesia. Di Indonesia. Mongol ini penasaran banget, kenapa lu memutuskan untuk tinggal di atap rumah? Sebenarnya kalau misalkan memutuskan buat di kamar atap tuh nggak ada option lain. Jadi di bawah tuh kamarnya udah full, jadi space-nya juga udah ada kamar mama papa sama ade juga. Terus nggak ada memungkinkan buat kamar lain lagi. Terus emang rumah itu tuh awalnya mau di tingkat 2 sama orang tua tuh, cuman karena keterbatasan budget dulu tuh jadinya kamar ya jadi lantai 2 aja tuh terbengkalai gitu aja. Ya udah pas akunya ada budget kayak udah kayaknya bikin kamarnya di atas aja deh gitu. Kalau misalkan di bawah kan gak memungkinkan, kita bikin di atas aja gitu. Terus sebelumnya kan juga sebelum dibangun kamar di atap, kabarnya kan Juna juga tidurnya di ruang bawah. Nah itu juga sering diganggu makhluk halus. Kalau sebelumnya pernah sih pas sampai sakit banget waktu itu. Terus ternyata di apa sih namanya, di ujung kamarnya itu ada perempuan yang lagi apa sih namanya, kalau aku lagi tidur tuh dia naruh kepala akunya tuh di pahanya dia, terus sambil di apa sih namanya, nggak dipegangin kuping. Makanya waktu itu aku sampai jerit-jerit sampai pagi tuh nggak bisa tidur karena di sini tuh ada yang nusuk sampai belakang gitu-gitu ditusuk. Nah, abis itu ada deh diobatin sama nenek aku waktu lagi sakit. Kan konon kabarnya juga bukan cuma ngeganggu Juna, bahkan juga ngeganggu sampai ke orang tua. Nah itu makhluk gaibnya tuh yang kayak gimana yang sampai bisa mengganggu orang tua? Awal-awalnya kalau yang sebelumnya sih nggak pernah nampakin apa-apa kalau yang sebelum kamar itu dibangun. Nah tapi kemunculan yang aneh-anehnya tuh nggak muncul di bawah, tapi kita udah ngehnya tuh kalau misalkan hal tersebut tuh ada di atas. Jadi pas di atas tuh kan emang ruangan kosong, atapnya yang kosong, dan itu tuh nggak jadi kamar lantai 2. Jadinya entah itu ada yang suara nangis di atas ataupun tiba-tiba ada yang ngetes di bawah, ngetes air di bawah tiba-tiba pas malam-malam juga, tapi nggak munculin ke orang tua. Namun pas atapnya udah dibangun, tiba-tiba pas H+1-nya dibangun tuh ada sosok yang hitam, terus dia langsung ada di depan mamaku yang mau keluar dari kamar ketika jam 3. Nah jam 3 itu pun aku tuh kedenger suara aneh di dapur tuh, jadi kayak ada suara yang
apa sih namanya, cetakin kompor yang bulat kayak gitu berulang-ulang. Terus aku pikir kayak ya udahlah, aku positif lagi kalau misalkan itu tuh tikus atau apapun itu gitu. Nah ternyata pas besok paginya tuh mama tuh ngedengar hal yang sama, terus dia keluar dan dia ngeliat sosok yang hitam banget gede di depan kamarnya itu pas kamar itu dibangun. Tapi di keluarga Juna ada nggak sih yang memiliki kemampuan supranatural? Ada nenek. Sampai hari ini masih ada nenek? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah puji. Nah nenek ngomongnya apa? Untuk yang sekarang di rumah ini aku nggak bilang sama beliau, cuman kalau sebelumnya kayak yang aku kemarin sakit, yang pas kamar itu belum dibangun, nenek itu yang ngobatin tuh nenek aku sendiri. Kayak dia ngomong kalau misalkan pas dia ke kamar aku yang di bawah, dia ngomongnya tuh sosok perempuan itu tuh suka, katanya tuh dia tuh diam di situ, makanya nggak mau keluar tuh karena suka sama aku sendiri katanya. Terus dia ngelus-ngelus telinga aku, terus dia nemenin aku tidur, tapi bahkan aku nggak bisa tidur. Katanya itu tuh orang makhluk yang suka sama aku. Terus dari situ nenek aku bilang udah tinggal kamu mandi aja. Nenek aku bacain di air mandi, terus aku mandi, udah dari situ besoknya aku sehat lagi dan nggak ada hal-hal lain lagi. Oke, tapi kan setelah kamar atap jadi, Juna kan beberapa kali juga mendapat teror, mulai dari cakaran di tembok, pintu yang terbuka. Nah itu boleh dong diceritain? Boleh. Pas kamar itu jadi tuh sebenarnya seminggu pertama tuh nggak diisi aku terlebih dahulu, kayak itu tuh kosong aja karena si kasurnya belum ada, yang lainnya belum ada, terus AC-nya juga nggak ada karena kan kalau di kamar atap tuh panas banget kayak udahlah kayak sauna kalau di kamar atap tuh kalau misalkan pagi-pagi atau siangnya tuh. Nah makanya aku tuh pas awal-awal pas ada kejadian itu yang makhluk yang hitam itu nggak ditempatin sama sekali. Nah pas udah 2 minggu setelahnya aku beraniin ke atas dan setiap terornya tuh setiap jam 2 pagi. Jadi kamar atap tuh kan bentuknya segitiga kayak gini kan, segitiga. Nah aku tuh cuman ngisi yang sebelahnya aja, siku-sikunya. Otomatis yang sebelahnya tuh masih kosong, ruangannya kosong, gelap juga, terus sekelilingnya juga gelap. Nah setiap jam 2 subuh itu di belakang kamar aku yang belum jadi tuh suka ada cakaran tembok. Di situ rutin jam 2 subuh. Biasanya aku kan pas awal-awal atau sehari 2 hari tuh kayak mungkin ini tikus atau kucing gitu. Ini mungkin hewan-hewan apa berpositif gitu. Thinking dulu. Selalu aku kayak gitu kayak udahlah ini mah mungkin biasa aja kali, cakaran atau biasa aja gitu. Nah kesininya kok rutin setiap seminggu tuh setiap hari tuh ada yang kayak gitu terus gitu. Kayaknya bukan terus ada satu kejadian juga kayak jadi pintu kamar aku tuh nggak bisa dibuka dengan gampang. Jadi kayak aku tuh kalau misalkan dibuka pintunya tuh harus ditekan dulu dari bawah, kayak di push dulu di bawah baru bisa kebuka karena itu agak rapat gitu si pintunya. Nah, udah habis cakaran itu tuh ada satu hari di mana si pintunya tuh tiba-tiba langsung kebuka dengan kenceng banget, kayak langsung blak gitu aja. Terus aku pikir kayak, ini bukan dari hewan biasa gitu, mungkin ini makhluk yang keganggu atau apa. Nah dari situ udahlah aku cerita sama mama gini, udah nggak apa-apa, katakan mama aku juga sama kayak aku, kayak udah positif aja. Udah deh dari situ terornya ya terus-terusan, tapi ya udahlah karena aku anaknya insomnia juga, terus kayak terus tiap hari ada suara itu kayak ya udahlah aku saling ngehargain aja karena aku bukan tipe orang yang penakut gitu, jadi kayak ya udahlah mungkin dianya juga ada, aku ada, ya udah nggak saling ganggu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di video tadi itu Juna sama siapa di kamar? Itu salah satu teman aku yang awalnya dia tuh kan konten kreator juga, yang tadinya dia emang kontennya yang berbau mistis kayak santet kayak gitu-gitu, kayak ngisiin boneka, terus apa sih yang aura-aura gitu. Nah tadinya dia nggak percaya sama sekali, ngajakin kayak nantang gitu kayak lo itu di situ settingan apa enggak gitu aja kan. Terus ya udah gitu, mending daripada kita berdrama di TikTok, mending kamu datang aja gitu. Kamu datang aja ke rumah. Udah pas waktu itu Andri datang ke rumah, dia langsung ngerasain hal yang aku nggak pernah lihat dan nggak pernah rasain sebelumnya karena dia udah tahu gitu, dan itu ranahnya dia. Jadi dia perjelas apa yang ada di dia di situ. Dia langsung
menyatakan ya. Iya. Dan kan Ayah Juna juga sering melakukan pengajian di kamar, saling ngaji di kamar atap. Emangnya atmosfer yang di ruang atap itu menurut Juna tuh kayak gimana? Kalau menurut aku, kalau aku pribadi sendiri nggak ada atmosfer yang beda, sama tapi kalau aja dari gitu. teman? Nah, kalau dari teman baru. Dia bilang apa katanya? Baru masuk tangga aja udah panas katanya. Baru masuk tangga aja udah panas, terus dia masuk ke pintunya aja baru ngelangkah tuh kayak semua orang tuh ngeliatin katanya gitu. Semua orang pada ngeliatin. Kalau aku sendiri fine aja, aku biasa aja gitu. Masuk ke kamar tetap ya udah tidur. Meskipun itu ada suara aneh, ada sosok atau apapun, ya udahlah, orang itu mereka itu aku gitu. Jadi nggak ada ketakutan dari aku sendiri. Tapi kan kalau di kabarnya juga suka terdengar suara perempuan. Iya. Juna sempat ngeliat nggak sosoknya? Nah, waktu sebelum dijelasin sama Andri, aku tuh nggak percaya, kayak nggak akan mungkin wujudnya kelihatan sama aku gitu. Nggak mungkin, paling aku diterornya sama suara-suara aja gitu. Nah, pas Andri datang ke rumah itu, dia baru masuk aja, dia langsung ngomong kayak gini katanya, Jun, ini tuh rumah lo sebelahan sama tetangga, terus tetangga lo tuh pasti nggak pernah akur katanya gitu, sering bertengkar tiap hari. Terus aku mikir kayak, oh kok dia tahu gitu, aku belum ngomong apa kok dia tahu gitu. Aku kasih tahu kalau misalkan yang ngeganggu tetangga dan di rumah ini tuh adalah sosok perempuan katanya, sosok perempuan yang ada di belakang. Jadi di belakang tuh kayak WC aku sama kamar utama dari tetanggaku di situ. Nah, si wujudnya tuh di situ katanya sama dia. Terus dia naik ke atas, terus dia bilang lagi katanya, oh yang sering gerakin barang tuh itu katanya gitu. Itu ada sosok anak kecil, terus sambil jongkok, matanya cuma satu, sambil jongkok aja terus miringan ke bawah kayak kita, langsung ngeliatin ke atas katanya gitu. Terus aku kayak, oh ya udah nggak biasa aja juga gitu. Nah, after dari situ kayak kan Andri pulang, aku jadi suges kan, jadi kayak oh di sini ada ini sama ini gitu. Dia udah jelasin. Nah, dari situ pas dia udah pulang beberapa hari kemudian, kayak aku ngeliat si perempuan itu jadi di kasur aku tuh dulu di layoutnya tuh dekat sama jendela panjang. Nah, di jendela panjang itu yang langsung nyebrang ke rumah tetangga aku, disitulah kelihatan ada rambut kepala yang panjang banget si perempuan. Ada salah satu teman Juna bilang katanya di kamar atap Juna pernah ada kejadian pertengkaran antara makhluk halus. Dan Juna tuh sampai terkena serangan. Itu gimana? Jadi pas kalau teman aku yang selain Andri datang itu, dia bilang pas dia masuk ke rumah aku tuh, dia bilang katanya rumah aku tuh kayak jalan tol katanya gitu. Kayak jalan tol di mana lalu lalang makhluk halus. Iya, jadi kayak ada yang datang doang, ada yang terus dia datang dan singgah dan suka di situ, jadi tetap di situ katanya gitu. Jadi kalau misalkan ada hal aneh nggak usah heran, nggak usah bingung, kata emang rumah ini tuh emang tempat lalu lalang katanya gitu. Nah, kalau kejadian yang pertengkaran makhluk halus itu pas jadi Andri pulang itu dia ngasih boneka dalam bentuk pocong waktu itu tuh, dan diisi dia tuh katanya, Jun kalau misalkan kalau nggak mau digangguin, gue titipin ini ya gitu, biar kayak ngejagain di sini. Nah, udah tuh sosoknya ada di situ. Nah, tapi kesini setelah si boneka itu ada tuh emang fine aja. Cuman pas kesini hari-hari terus selanjutnya, kok kayak beda gitu, kok bonekanya juga semakin kesini jadi semakin nunjukin hal aneh, entah itu dia masuk ke dalam mimpi aku, entah itu tiba-tiba dianya pas pagi-pagi jatuh, terus tiba-tiba dia juga pindah posisi. Nah, aku bilang ke Andri kayak, Dri ini bonekanya beneran ngejagain apa enggak gitu. Terus dia bilang, oh mungkin si boneka yang sebelumnya itu diisi sama yang lain katanya. Terus jadi pas boneka yang sebelumnya dimasukin itu kalah sama yang lebih tinggi yang ada di situ. Nah, itulah kayak dari situ aku mulai sakit tuh. Kayak pas pagi-pagi bangun-bangun, kok di belakang tuh ada cakaran warna 3 gitu, tiga langsung gitu. Kok ada itu? Terus aku pikir kan kayak balik lagi ke positif, kayak udahlah mungkin kayak akunya kemarin terlalu gimana agresif gitu. Agresif di saat tidur ya. Jadinya takut, jadi nggak takut sama sekali sebenarnya. Terus aku bilang ke Mama juga kayak udahlah mungkin ini mah hewan atau apa katanya gitu. Udah waktu itu aku nggak sembuh tuh. Terus pas asarnya aku tidur siang,
terus aku tuh ketindihan kan. Kalau ketindihan kayak kita ngelihat tapi tidur kan gitu. Iya. Jadi posisinya tuh kan kalau misalnya kita tidur di sini ya udah kelihatannya ini aja gitu, terus kok tiba-tiba ada sosok laki-laki, itu ada sosok laki-laki. Terus aku bangun kan emang susah kan, mau teriak juga susah, mau baca-baca doa juga nggak keluar-keluar. Tetap aja si sosoknya tuh ada di depan aku gitu. Pas aku kebangun, udah aku ini kayaknya udah nggak beres lagi gitu. Aku telepon Andri ini beneran nggak sih kalau misalkan bonekanya tuh ngejagain katanya gitu kan. Terus dia bilang besok lo bawa aja ke Jakarta katanya gitu. Oh ya, Andri ini orang mana? Jakarta. Nah terus aku bawa tuh bonekanya waktu itu ke Jakarta. Terus dia bilang, oh katanya ini bukan yang gue isiin lagi, isinya bukan ini lagi, ini udah beda lagi katanya gitu. Aku bilang kayak ini sosoknya tuh apakah yang ada di kamar aku atau sosok lain yang pindah ke sini gitu. Dia bilang ini nggak kenal sama sekali, tapi emang masuk ke situ. Nah dari situ aku nggak tahu tuh isi boneka yang sebelumnya isinya itu pada kemana, karena nggak tahu gimana caranya kok bisa diganti sama yang lain. Oke. Tapi dengan boneka pocong yang dikasih itu sudah berbeda isi, boneka pocongnya diambil lagi sama Andrinya? Enggak, dipindahin. Jadi waktu aku cross check lagi bawa boneka pocongnya itu kayak Nindri, boneka ininya masih isinya yang sama apa enggak gitu. Terus dia bilang enggak, ini udah beda. Terus lo mau tetap diisiin yang sama, maksudnya dalam artian penjaga juga atau mau kayak gimana. Terus aku bilang kayak boleh diisiin penjaga yang sama, tapi aku pengen medianya, device-nya yang beda gitu. Jangan yang pocong ini, karena takut juga gitu. Terus kalau misalkan suges juga lah kalau misalkan boneka pocong gitu, terus kan kain kafan juga, isinya kain kafan dan hal-hal yang lain juga. Terus akhirnya ganti pindah Amora. Oke. Dengan sekarang udah pakai Amora, gimana perasaan John? Aman, karena kalau misalkan, jadi kan sosok yang di rumah aku tuh ada anak laki-laki sama perempuan. Nah, makanya Andri masukin Amora anak perempuan itu supaya desainnya udah berbaur aja gitu, berbaur sama anak laki-laki yang di sana, terus plus juga sama sosok perempuan yang di sana. Jadinya nggak terlalu nunjukin, ya udahlah temenan aja gitu intinya. Juna ngerasa apa di saat mimpi itu? Ngeliatin siapa? Diperlihatkan sosok apa di alam mimpi? Waktu boneka ini ada atau apa belum? Waktu Amora yang nggak diganti Amora. Oh, diganti Amora. Waktu itu ada sosok. Jadi kan aku tuh belum kenalan sebenarnya. Pas dimasukin ini tuh Andri bilang kayak, lo mau kenalan dulu nggak sama yang dimasukin sini? Gue bisa transfer misalkan kayak aku sama teman aku, terus teman aku tuh dimasukin roh dia, bisa ngobrol secara langsung, dia bisa kayak gitu. Terus aku bilang kayak nggak usah, nanti aja perkenalannya, kayak nanti juga bakalan masuk ke mimpi atau kayak gimana. Terus, nah pas pulang ke rumah ternyata ada sosok. Kan Andri nggak jelasin dulu kayak si Amora ini tuh sosoknya kayak gimana sih, nggak dijelasin sama dia. Terus aku pulang ke rumah, terus aku mimpi waktu itu. Mimpinya tuh kayak aku di pinggir sungai, terus sambil ada ngegandeng anak perempuan pakai kebaya terus pakai samping segini gitu. Terus kebaya, dianya emang anak kecil, tapi pas nengok ke aku tuh mukanya udah luntur, kayak udah kulitnya yang kerendam air, jadi udah nggak berbentuk lagi. Terus ya udah aku nggak ketakutan juga, kayak ya udah fine aja, ajak main aja gitu. Nah besoknya aku telepon sama Andri kayak, Andri semalam aku mimpi aneh kayak gini. Terus dia bilang kayak, lo jangan ngomong dulu, sosoknya kebaya, anak kecil, perempuan bukan, kata gitu. Iya, oh itu Amora, kata dia. Ketindian udah nggak lagi sejak ada Amora? Udah enggak sih. Amora diajak tidur bareng atau ditaruh di tempat lain? Diajak tidur bareng di kamar yang sama. Maksudnya ditaruh di kasur sebelah? Oh enggak, ada satu, jadi dia tuh ada tempat khusus buat dia sendiri. Oke. Sejak ada Amora itu everything good? Fine aja, tapi ya masih ada sih hal-hal lain, tapi ya udah sih nggak akunya juga nggak gimana juga. Tapi kalau dari sisi keluarga? Nah, nenek aku belum tahu, karena kan aku sama nenek sama mama aku tuh kayak, kamu berani ngomong sama nenek nggak, katanya gitu, kalau kamu punya ini, karena nenek aku sama papaku tuh keras sama agama sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau aku sama papa pun dilarang sebenarnya, cuman kayak boleh nggak, ini tuh
aku suka aja gitu. Aku suka aja. Aku nggak musyrik juga. Aku nggak gimana-gimana. Tapi ya udahlah gitu. Aku nggak percaya juga hal-hal apapun itu. Ya udahlah, ini kan pemberian dari teman aja. Ngobatinnya gitu. Kalau menurut Bang Mongol di kamar aku bisa nggak sih diusir gitu hal-hal yang ada di kamar aku? Semuanya bisa diusir karena pemiliknya lo. Itu yang Mongol selalu bilang. Klaim diri itu penting, pengklaiman gitu, maksudnya ini kamar gua, kayak di rumah Mongol, ini rumahku, ya kan? Nah, entitas yang lainnya ada di rumah itu dia harus patuh sama kita. Karena kita yang punya ini rumah, dia hanya numpang. Tapi kalau untuk mengusir benar-benar tidak menjadi lintasan, dia bisa, tapi harus menggunakan perantara. Perantara itu tidak boneka sejujurnya, tapi harus tumbuhan atau benda. Jadi maksudnya taruh pot bunga di atas kan nggak akan musyrik. Taruh pot bunga apa gitu, mungkin kayak bunga dibilang tuh orang suka bilang bunga baladewa. Cuma 15.000 sepot deh. Tapi dia berbentuk bunganya ada warna pink, ada warna merah, ada warna putih keping-pingan, ada yang memang pink, ada yang putih tapi ada pinknya. Nah dia tuh ada ada duri-durinya itu loh. Nah tanam aja di situ satu. Jadi kayak semacam itu. Jadi kalau pengen ngusir harus ada mediasi, ada itunya. Tapi kalau dalam bentuk boneka kan dia tidak pergi menambah teman. Bang Mongol mau nanya, berapa teman yang udah pernah diajak yang punya six sense? 3. Selain Andri? 3 termasuk Andri berarti. Oh berarti ya. Dari 3 orang ini sama nggak? Dia omonginnya sama. Sama, sosoknya juga sama. Anak kecil sama perempuan, benar 3-tiganya. Kalau misalkan Bang Mongol sendiri percaya nggak sama spirit dolls ini? Kalau percaya spirit doll ya mayoritas orang spirit doll itu kan voodoo doll juga spirit doll. Ya kan? Voodoo doll itu spirit doll. Tapi kalau misalkan spirit dolls ini tuh emang disenangi makhluk halus atau ya mayoritas gimana? Dari 100 spirit doll ya 99 disukai makhluk halus. Karena sebagai media perantara. Spirit doll itu kan kejam. Spirit doll itu kan boneka voodoo. Bahkan ada itunya, ada spellnya, ada introduction-nya. Lu mau ngejar siapa, lu ambil apa dari ininya, apa yang lu bacain ada di situ. Bahkan sampai dijual dengan buku tersendiri namanya Spell of Love. Nah itu kalau ilmu kita berarti pelet ya. Mau bilang kayak gitu cuman takut kasar. Ya Spirit of Love, spell of love itu tuh pelet berarti kalau bahasa Indonesia. Iya kan bener ya, melet orang kan dijual bahkan di Indonesia. Jadi maksudnya Mongol ya selama spirit doll itu tidak menjadi sebuah sebuah benda yang melebihi dari Tuhan sih fine aja. Tapi kalau Mongol biasanya tertarik nggak buat apanya spirit doll? Tertarik nggak? Tertarik sih. Saya dulu kita udah pernah, jadi sekarang udah malu sama umur deh. Tapi udah pernah berarti pernah punya. Dulu mah dulu iya. Tetapi gua adalah mungkin orang yang tidak pernah melarang orang memiliki spirit doll. Karena spirit doll itu bisa menjadi wadah untuk orang-orang yang mungkin tertutup dalam hidup bisa jadi teman. Karena kadang sekarang berteman udah banyak yang culas. Akhirnya lebih milih gue temenan sama boneka, dia nggak mungkin culas sama gue, ya kan? Jadi tapi kegunaan kedua spirit doll adalah bisa menjadi media untuk buat kita berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Nah kalau sosok laki-laki tua yang ada di kamar Juna itu biasanya suka ngelakuin teror apa sih? Kalau yang laki-laki tua itu sebenarnya itu tuh yang ngisi boneka pocong setelah yang pertama.
ternyata pas dikembaliin sama Andri itu, oh ini sosoknya katanya laki-laki. Terus sebelum Andri jelasin sosoknya laki-laki, dia itu pernah masuk ke mimpi aku. Jadi pas akunya sakit, pas dia diwujudin langsung pas lagi ketindihan itu kan sosoknya warna hitam dan laki-laki. Nah sebelumnya aku kemimpiin juga, kok aku tuh di sebuah gubuk kecil tapi dikelilingin sama laki-laki yang gede gitu. Laki-lakinya gede banget, tinggi. Terus aku kan kalau lagi mimpi kita nggak bisa gimana-gimana, terus mimpinya tuh aku kebangun, tiba-tiba aku tidur, mimpi lagi hal yang sama sebagai 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut aku mimpi yang sama di sebuah gubuk kecil lagi, kok dikelilingin sama satu laki-laki yang mukanya sama tapi tinggi banget gitu, warna hitam. Aku pikir kok ini 3 kali mimpinya berturut-turut hal yang sama gitu, nggak ini aja, nggak logis aja gitu, terus-terusan rulesnya kayak gitu, akunya lari-lari terus diem di gubuk lagi itu lagi gitu. Aku tanya tuh kan besoknya ke Andri gitu, dia bilang iya ini wujudnya laki-laki yang udah masuk ke boneka pocong ini katanya gitu. Ya udah karena dianya juga punya ada penjaga dari diri dia sendiri. Yaudah dia usir dan dia tanyain lagi mau diganti sama hal yang lain apa enggak, dan jadilah dia Amora. Jadi Juna lebih milih untuk Amora daripada pocong. Takutlah kalau yang bentuknya pocong kecil agak suges juga gitu. Iya, karena kan konon kabarnya pembuatan boneka pocong itu kan ada satu kain yang memang benar-benar dari kain yang orang sudah mati. Nggak tahu sih itu. Konon kabarnya. Kebenarannya kita belum ada yang tahu karena Mongol juga belum pernah memegang boneka pocong. Tapi kalau pernah manggil pocong ketemu pocong sih pernah. Cuman kalau boneka Mongol belum pernah sama sekali. Gua 23 tahun di Jakarta, gua belum pernah megang boneka pocong. Tetapi menurut informasi yang Mongol terima, konon kabarnya boneka pocong adalah boneka yang dibuat dari kain kafan, dan ada salah satu kain yang pernah digunakan oleh orang mati. Kalau itunya aku nggak tahu. Soalnya pas sebelumnya Andri ngasih tuh dia bilang ini dari kain kafan ya Jun, katanya gitu. Karena kain kafan mah bikin boneka mah kain kafan mah banyak. Ya kan, ada banyak juga, ada juga yang bilang dari kain kafan yang dibeli untuk orang mati tapi kainnya sisa. Gitu. Jadi pas mocongin orangnya, jenazahnya ada sisa kain. Nah, kain sisa itulah yang digunakan untuk boneka pocong. Tapi setidaknya kan itu kain udah pernah digunakan buat orang mati. Tapi bener nggak kalau sempat ada kejadian Papa Juna tuh sampai membakar buhur di Iya. Jadi kan aku emang keseharian kan ngonten sama punya usaha juga. Jadi usaha hijab itu tuh ada sangkut pautnya juga sebenarnya. Jadi sama nggak tahu disantet atau gimana, karena di usaha aku juga si hostnya tuh sering banget kesurupan, nggak tahu kenapa. Jadi nggak tahu penghuni rumah ngikutin aku ke kantor atau emang ada orang yang sengaja buat masukin ke aku sebenarnya. Jadi pas aku pulang ke rumah itu tiba-tiba di rumah tuh udah banyak orang, kok banyak orang banget gitu di luaran. Terus aku datang ke rumah, kok ada pengajian gitu, terus kayak teman-teman papaku udah lagi baca doa gitu. Terus aku ke atas, mamaku bilang katanya, kamu jangan turun ke bawah, katanya gitu, jangan turun ke bawah, udah di sini aja, di bawah lagi ada pembakaran buhur, katanya gitu. Terus aku bilang kan kayak buat apa gitu, ini dalam acara apa gitu, mau apa? Iya, terus mamaku bilang ya udah ini buat bersihin rumah aja, katanya gitu, buat bersihin rumah, terus supaya nggak ada hal aneh lagi yang ngeganggu di atas gitu. Terus ya udah aku biasa-biasa aja, terus mamaku turun naik ke atas, terus dia bilang Juna turun dulu ke bawah, katanya gitu, ini teman papa mau ke atas, katanya gitu. Ya udah ada 2 orang teman papaku naik ke atas, dia sambil keliling gitu si buhurnya, dia dibawa keliling kayak gitu-gitu. Ya udah ke bawah lagi, mereka pada pulang. Aku ngerasainnya juga kayak nggak ada perbedaan kok kalau dari aku, kayak ya udahlah, karena kan diganggu juga nggak setiap hari sebenarnya kan kalau hal-hal gitu. Ya udah, akunya juga nggak ngerasa perbedaan apa-apa sebenarnya. Tapi kalau menurut orang yang ngedoain 2 orang itu gimana kondisi kamar? Nggak nanya sih, cuman di bawah tuh papa ngobrol sama teman-temannya, katanya. Terus karena teman-teman papaku juga emang beragama kayak gitu kan, kental sama agama, jadi mereka kayak
ah ya udahlah yang kayak gitu mah katanya mereka kita katanya gitu. Kalau misalkan di rumah ini kalau ada pun ya udah terima aja gitu, nggak selagi mereka nggak gimana nggak ngebunuh orang atau kayak gitu juga kan ya udahlah katanya gitu, nggak digimanain. Ya udah aku juga kan mikirnya juga kayak gitu sebenarnya. Tapi Juna kan kayaknya mulai sangat tertarik dengan dunia spirit supranatural dan sampai ingin dibukakan mata batin untuk melihat sosok itu. Kenapa tuh, Dek? Nah sebenarnya aku tuh kayak banyak teman-teman aku yang datang ke rumah terus kayak dia ngeliat ini, dia ngeliat itu, ngeliat ini, ngeliat itu. Tapi aku sebagai pemilik kamar itu nggak pernah ngeliat gitu, kayak nggak apa yang kalian omongin tuh aku nggak pernah ngeliat hal itu gitu. Kayak ya udah kok orang lain bisa tahu tapi aku sendiri nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih lihat. Dan kayak aku bisa ngeliat nih kayak wujud orang-orang yang ada di kamar aku tuh seperti apa sih. Entah itu dia bilang kamar aku tempat lalu lalang jalan tol makhluk halus, ya aku juga pengen ngerasain itu juga, pengen ngeliat gitu sebenarnya. Sampai segitunya ya penasaran pinginnya ya. Tapi dari sisi Juna sendiri, pertanyaan terakhir Bang Mongol, keadaan rumah saat ini gimana? Udah aman terkendali kah atau masih ada teror-teror? Kalau teror-teror sih nggak setiap hari, karena kan aku juga bikin konten pun nggak setiap hari. Kadang kalau misalkan aku mau niat kayak mau bikin konten horor tapi nggak ada kejadian apa-apa gitu, terus aku besoknya lagi mau bikin kejadian horor lagi, misalkan mau bikin konten lagi, nggak ada kejadian lagi gitu. Karena kan kalau kejadian horor nggak mungkin tiap hari kalau di aku, jadinya kalau misalkan sekarang keadaannya kayak gimana ya sama aja sebenarnya, nggak ada perubahan apa-apa. Kalau misalkan ada di waktu dianya muncul ya udah, kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya ada hal-hal horor lagi yang terjadi, ya salah satunya adalah pendekatan diri aja kepada yang kuasa, doa lagi, tahajud. Agama tuh para nabi tuh tidak membuat ribet umatnya, ya kan? Yang membuat ribet umatnya tuh kadang oknumnya. Jadi ambil air aja, ambil air. Apa maksudnya kalau ada sistem selang, pakai selang, taruh tangannya di selang tuh harus kena di air. Udah semprot aja, bacain Al-Fatihah. Kalau Juna kan muslim, ya bacain Al-Fatihah. Kalau nemu kayak begitu, bakar. Kalau nggak mau dibakar, taruhin garam. Taruh garam. Udah, kan kita kerja ini buat kita, bukan untuk mengapain. Kalau mau pengen sukses ya kerja. Ngapain naruh-naruh buhul nggak jelas. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih juga kamu. Sukses ya. Salam buat orang tua di rumah, buat ayah ibu. Jangan lupa komen di YouTube kita atau DM di IG kita. Kalau itu harus asli dari cerita Anda, bukan dari pengalaman orang lain. Kita akan hubungi Anda untuk share di tempat ini bersama dengan Mongol. Dan jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like. Plus lonceng. Dadah. Bye semuanya. Terima kasih.